Hilang kendali mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, dua mobil rusak tertimpa pohon tumbang. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, dua pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh, ya betul. Nah, Separator busway. Abang pas menghindar berarti abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran Kota Bogor berupaya mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon alpukat setinggi 7 meter di kawasan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Tumbangnya pohon berdiameter besar ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras. Dalam proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan karena kabel listrik dan optik yang menjuntai. Selain di kawasan Paledang, sejumlah pohon juga tumbang di kawasan Pamoyanan hingga menimpa mobil. Dari data pihak BPBD, sedikitnya bencana pohon tumbang ini tersebar di 4 titik, yang di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Distributor pengoplos beras digerebek, 1 orang ditangkap polisi. Polisi juga menyita 9 ton beras oplosan siap edar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Seorang pelaku yang merupakan distributor berinisial L diamankan polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan sepak bola Desa Cijantra, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten, langsung diserbu para penonton dengan masuk ke dalam arena pertandingan. Masuknya para penonton ke dalam arena pertandingan bukan untuk berselebrasi kemenangan. Para penonton justru mengejar sang wasit. Mereka menganggap sang wasit tak adil dalam memimpin pertandingan hingga menyulut emosi penonton. Panitia dibantu pihak keamanan berusaha meredam kericuhan, namun kedua supporter tetap saling serang menggunakan botol. Kartu kuning, ngotot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim antar ya. Akhirnya ya begitu kejadiannya seperti itu. Selanjutnya pertandingan antara Denis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya harus dihentikan di babak kedua lantaran kericuhan mewarnai pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, takut ditilang pengendara sepeda motor kabur lantaran tak mengenakan helm saat razia polisi di Jalan Ledjen S. Parman Tomang, Jakarta Barat. Aksi tak terpuji ini, pengendara sepeda motor yang kabur takut ditilang karena tak mengenakan helm terjadi di Jalan Jenderal S. Parman Tomang, Jakarta Barat. Sejumlah petugas Satlantas Jakarta Barat menggelar operasi Patuh Jaya di hari terakhir.
Tak hanya pengendara sepeda motor, namun pengendara mobil yang melanggar rambu lalu lintas ditilang. Sementara, pengendara sepeda motor yang tak memasang plat nomor turut ditilang. Pengendara mobil juga ditilang karena melanggar lalu lintas. Meski demikian, operasi Patu Jaya 2025 yang dilakukan Satlantas Jakarta Barat hanya menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan surat tilang teguran. Sejak tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 di wilayah Jakarta Barat, pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak memasang plat nomor serta tidak mengenakan helm. Operasi Patu Jaya berakhir hari ini. Namun, jangan membiarkan diri sendiri melanggar lalu lintas. Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan, pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diterima Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Sementara itu ponsel milik Arya belum ditemukan penyidik. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Tim Liputan iNews melaporkan.